Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail awzidi alaihi warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, dan yang telah memberikan kepada kita nikmat keimanan dan keislaman, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mahasiswa berkaitan dengan mat. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah ada sesuatu penyebab mat lain itu dibaca panjang? Sebelum ini saya jawab, dijelaskan dulu bahwa huruf mat lain itu ada dua, yaitu huruf waw dan ya bila berbaris sukun sebelumnya berbaris di atas ataupun baris fathah. Nah, menurut riwayat Hafaz, mat lain itu dibaca panjang, boleh qasar 2 alif, boleh tawassut 4 harokat. Maksudnya dalam riwayat Hafaz, mat lain dibaca qasar 2 harokat, boleh dibaca tawassut 4 harokat, boleh tul 6 harokat, dengan syarat apabila dalam keadaan waqaf. Jadi dalam riwayat Hafaz, mat lain itu dibaca panjang baik qasar, tawassut maupun tul apabila dalam keadaan waqaf. Sedangkan dalam keadaan wasal, mat lain tidak berlaku. Berbeda dengan warosh. Baik ketika wasal maupun waqaf, mat lain itu tetap dibaca, boleh dibaca panjang, boleh 2 harokat, boleh 2 alif, dan boleh 3 alif. Tentu dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa perbedaan mat farqi dengan mat lazim harfi mutsaqqal? Mat farqi itu pada dasarnya adalah mat badal yang terdapat sesudahnya huruf bertasydid. Mat badal sesudahnya terdapat huruf bertasydid dibaca 6 harokat ataupun 3 alif. 3 alif 6 harokat. Dia dikatakan mat farqi untuk membedakan antara huruf hamzah istifham dan hamzah khabar. Nah, ini contohnya terdapat dalam surah Al-An'am kalau tidak salah ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul adzakarain harrama amil unthayain. Nah, jadi yang dimaksud adalah itu asalnya mat badal. Sesudahnya terdapat huruf bertasydid, huruf yang bertasydid, makanya dia dikatakan mat farqi. Jadi untuk membedakan antara hamzah istifham dengan hamzah khabar. Kemudian mat lazim mutsaqqal kalimi ataupun mat lazim kilmu mutsaqqal adalah apabila huruf mat terdapat sesudahnya huruf bertasydid dalam satu kalimat. Setelah huruf mat ada huruf bertasydid dalam satu kalimat. Contoh dalam surah Al-Fatihah, waladdallin. Dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian dalam surah
An-nazi'at misalnya, fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, jadi itu mad lazim mutsaqqal kilmi ataupun mad lazim kilmi mutsaqqal, panjangnya 3 alif ataupun 6 harokat. Jadi beda mad farqi dengan mad lazim mutsaqqal kilmi itu adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Kalau mad farqi asalnya dia mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kemudian mad lazim kilmi mutsaqqal ada huruf mad sesudahnya terdapat huruf bertasydid dalam satu kalimat. Nah, pertanyaan ketiga, ukuran 5 harokat itu seperti apa? Nah, ukuran 5 harokat itu adalah kalau Ahmad Muhammad Mu'abbad menjelaskan dalam kitab Al-Mukhallasul Mufid, zaman qabdil isba' wa bastihi, yaitu masa ataupun waktu menggenggam jari dan melepaskannya. Nah, kita genggam jari sekali kemudian lepaskan, itu dimakan 1 harokat. Kalau 5 harokat berarti 5 kali genggam baru dilepaskan. Nah, itu dikatakan 5 harokat. Pertanyaan keempat, 2 mad bertemu dalam satu huruf, mana yang didahulukan? Nah, ini pertanyaannya masih perlu diperjelas kembali apa maksudnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti, bila belum bisa dipahami, nanti silahkan dipertanyakan kembali, silahkan diperjelas kembali pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara membaca ayat dalam surah Al-Ahqaf? Dalam surah Al-Ahqaf itu kalau kita baca dari awal, maksudnya ada di dalam ayat 4 surah Al-Ahqaf kata-kata ituni bi kitab. Itu kalau dibaca dari awal, diwasalkan dari awal, misalnya am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Fis samawati tuni. Nah, kalau waqaf misalnya di samawat, am lahum syirkun fis samawat. Nah, kemudian ibtida, maka wajib dibaca dengan ibdal ya, ibdal mad ataupun ibdal ya, ibdal mad 1 alif. Ituni bi kitab. Tak boleh dibaca ituni dalam riwayat Hafs, tapi ituni bi kitab berubah menjadi mad badal 1 alif. Kalau dia waqaf, kalau dia wasal dari sebelumnya, am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab, tak ada masalah. Tapi kalau ibtida menjadi ituni bi kitab, menjadi mad 1 alif. Kemudian beda huruf lin dengan mad lin. Huruf lain dengan mad lain. Huruf lain itu mad lain itu hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Huruf waw dan ya dengan syarat berbaris sukun sebelumnya baris fathah. Nah, itu syaratnya. Nah, ketika dia waqaf, maka terjadilah mad lain dalam riwayat Hafs, mad lain ataupun mad lin dalam riwayat Hafs, yang panjangnya boleh qasar 2 harokat, boleh tawassut 4 harokat, boleh tul 6 harokat. Kemudian apa beda mad tabi'i harfi dengan mad lazim harfi mukhaffaf? Mad tabi'i harfi itu adalah mad tabi'i harfi itu mad asli yang terjadi pada fawatihus suwar ataupun huruf-huruf al-muqatta'ah yang terjadi di awal surah, seperti Thaha, Qasim, Mim. Tonya itu mad tabi'i harfi, mad asli ataupun mad tabi'i yang terjadi pada huruf al-muqatta'ah. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf adalah misalnya dalam ayat Qasim
mimnya mad asli harfi, mad tabi'i harfi, simnya mad lazim mutsaqqal harfi atau mad lazim harfi mutsaqqal, sedangkan mimnya mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh yang kedua, misalnya alif lam ra, lamnya mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf, sedangkan ronya mad asli ataupun mad tabi'i harfi. Lamnya 6 harokat 3 alif, sedangkan ronya 1 alif 2 harokat. Kemudian yang ke-9 maksud syibhul badal. Syibhul badal misalnya wa idz qulna ya Adam, kata-kata Adam, kemudian kata-kata al-akhirah itu dikatakan syibhun bil badal. Dalam riwayat Hafs itu dikatakan syibhun bil badal, menyerupai mad badal. Dan yang mad badalnya kata-kata innalladzina amanu itu asalnya amanu, ditukar menjadi alif, hamzah yang kedua ditukar menjadi mad 1 alif, amanu. Kemudian fa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Utiya asalnya utiya, hamzah ditukar menjadi waw, namanya mad badal. Jadi itu dikatakan mad badal, sedangkan kata-kata Adam al-akhirah itu dikatakan syibhun bil badal, yang hukumnya sama dengan mad badal dalam riwayat Hafs. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana ayat 1 dari surah Maryam mana yang termasuk mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf. Ayat pertama dari surah Maryam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Di sini pertanyaannya tadi mana yang termasuk mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf? Di sini tidak ada mad lazim harfi mutsaqqal, yang ada hanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mana dia? Kaf. Kaf itu mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 6 harokat 6 harokat ataupun 3 alif. Kemudian ya, ha ya itu mad asli mad tabi'i harfi. Kemudian sad itu juga termasuk mad lazim harfi mukhaffaf, dan tidak ada dalam ayat ini, dalam fawatihus suwar yang satu ini, mad lazim harfi mutsaqqal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.